Dia tidak percaya bahwa Chen Ping berani membunuh Sang Qi di depan orang-orang dari Istana Sural sekalipun ada kekuatan besar di belakang Chen Ping, dia tidak akan berani melakukannya sekarang. Namun sesaat kemudian, cahaya keemasan menyambar, dan sebilah pedang dengan niat membunuh menebas, engah. Darah muncrat ke langit, dan kepala Sang Qi terguling ke tanah, dengan ketakutan dan keengganan masih terlihat di matanya. Tubuhnya bergoyang lalu jatuh ke tanah dengan suara keras. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tangan Mo Qingyun yang memegang tangan Chen Ping sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena terkejut. Dia tahu bahwa Chen Ping sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia begitu kuat hingga berani membunuh musuh-musuhnya dengan tegas bahkan di bawah ancaman Tetua Agung Istana Sura. Chen Ping menarik kembali pedang pembunuh naga, dan cahaya keemasan di ujung pedang menghilang, seolah-olah kejadian berdarah tadi tidak pernah terjadi. Dia bahkan tidak melihat Sang Lan yang berwajah pucat atau Tetua Agung yang bermata marah. Dia hanya berbalik, menepuk punggung tangan Mo Qingyun dengan lembut, dan suaranya kembali ke kelembutannya yang biasa, ayo pergi. Bau darah di sini merusak suasana hati kita untuk bertamasya. Dia memegang tangannya dan berjalan melewati tubuh Sang Qi selangkah demi selangkah, punggungnya tegak dan tanpa ragu-ragu. Sang Tetua Agung menoleh ke belakang, tangannya terkepal begitu erat hingga kuku-kukunya hampir menancap ke dalam dagingnya. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Tetapi dia dapat merasakan aura yang tak terduga dari Chen Ping, yang membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Ketika melewati Sang Lan, Chen Ping tidak berhenti, tetapi berkata dengan tenang, jika kamu ingin membalas dendam, datanglah saja. Aku tahu kamu juga mengincar peti mati yang aku dapatkan dari reruntuhan. Begitu dia selesai berbicara, sosok dia dan Mo Qingyun menghilang di kedalaman cahaya dan bayangan kota Liuli, hanya menyisakan kemarahan dingin orang-orang di Istana Sura di belakang mereka. Sang Lan tidak berkata apa-apa saat adik laki-lakinya dan kakak laki-lakinya dibunuh satu persatu oleh Chen Ping. Namun saat ini, Sang Lan tidak merasakan apa-apa selain keterkejutan di hatinya. Lagi pula, dia, Sang Kun, dan Sang Qi tidak berasal dari ibu yang sama, dan mereka tidak memiliki hubungan kakak adik. Chen Ping, aku harus membunuhnya. Tidak peduli kekuatan mengerikan apapun yang ada di belakangnya, aku ingin dia mati. Mata Sang Tetua Agung berubah merah. Sang Qi sudah meninggal, tapi Tetua Agung tidak terlalu peduli. Yang dipedulikannya adalah bahwa Chen Ping, seorang kultivator kecil tingkat ketiga di alam abadi, benar-benar mengabaikan dia dan peringatannya. Tetua Agung, sebaiknya kita tunggu sampai ayah keluar dari pengasingan. Sang Lan membujuk, Nona, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Istana Sura. Ini tentang dendam antara saya dan Chen Ping. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab penuh. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang. Sang Lan menatap punggung Tetua Agung yang menghilang dan hanya bisa mendesah tak berdaya. Senja kota Liuli terkoyak oleh energi pedang yang tajam. Tepat saat Chen Ping dan Mo Qingyun mencapai jembatan 9 lengkung, udara di depan mereka tiba-tiba membeku menjadi es. Sang Tetua Agung berdiri di ujung jembatan bagaikan dewa pembunuh, jubah hitamnya berkibar tertiup angin malam. Roh jahat yang keluar dari tubuhnya berubah menjadi pola-pola gelap yang nyata, menyebar liar di sepanjang batu bata biru jembatan. Kemanapun ia lewat, bahkan riak-riak di permukaan air membeku menjadi es. Chen Ping, tinggalkan hidupmu, suara Sang Tetua Agung terdengar seperti diambil dari gudang es Netherworld, dan setiap kata-katanya terdengar menyeramkan. Dia tidak tahu kapan sebuah bilah hitam pendek muncul di tangannya, dan cahaya darah aneh mengalir di bilahnya. Itu adalah harta karun Istana Sura, pedang pemakan jiwa. Pedang ini telah meminum darah ribuan pendeta. Pada saat ini, merasakan niat membunuh tuannya, pedang itu mengeluarkan erangan pelan, seperti teriakan hantu jahat. Hati Mo Qingyun menegang, dan tanpa sadar dia menarik Chen Ping ke belakangnya. Dia bisa merasakan aura Tetua Agung saat ini telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan saat di tepi danau tadi. Itu adalah kekuatan terlarang yang hanya bisa diaktifkan dengan membakar sebagian masa hidupnya. Chen Ping menepuk punggung tangannya dengan lembut, tatapannya setenang jurang, menjauhlah, dan lihatlah bagaimana aku mematahkan tulang-tulang tuanya. Sebelum dia selesai berbicara, Sang Tetua Agung bergerak bagaikan hantu. Batu bata biru di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan langsung bergegas menuju pintu Chen Ping. Pedang pemakan jiwa mengeluarkan cahaya pedang seperti bulan sabit,
dan sebelum angin pedang tiba, lentera di kedua sisi jembatan meledak berkeping-keping dengan bunyi, embusan, dan percikan api memercik ke danau, bahkan gelombang air pun terguncang kembali. Bagus sekali, Chen Ping tidak mundur melainkan maju, dengan pedang pembunuh naga di telapak tangannya bersinar terang dengan cahaya kemasan. Dia tidak berubah menjadi naga emas seperti yang dia lakukan saat berhadapan dengan Sang Qi. Sebaliknya, dia menjentikkan jarinya dan ribuan energi pedang tiba-tiba meledak dari pedang, menyerbu ke arah pedang pemakan jiwa seperti galaksi terbalik, dentang. Suara logam yang beradu memekakkan telinga. Saat kedua kekuatan besar itu bertabrakan, pagar batu jembatan 9 belokan meledak. Potongan-potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara oleh gelombang energi dan kemudian hancur menjadi bubuk ketika jatuh kembali. Sang Tetua Agung mengerang dan terkejut hingga mundur 3 langkah. Darah yang mengalir dari buku-buku jarinya menetes ke pedang pemakan jiwa, membuat darah di pedang itu semakin cemerlang. Jejak keraguan melintas di matanya, alam abadi yang tersebar tingkat 3. Kau benar-benar dapat menahan 30% kekuatanku. Kau tahu, dia sudah berada di level ke-7 Luz Immortal Realm, dan sekarang dia membakar rentang hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Luz Immortal biasa tidak dapat bertahan lebih dari 3 gerakan di bawah tangannya. Chen Ping tidak menjawab, tubuhnya melayang seperti bunga willow, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya kemasan, menusuk pinggang dan perut Tetua Agung dari sudut yang sulit. Pedang itu secepat kilat. Sebelum pedang itu tiba, niat pedang yang tajam telah memotong beberapa lubang di jubah Tetua Agung. Pupil mata Tetua Agung tiba-tiba mengecil, pedang pemakan jiwa kembali bertahan, cahaya pedang dan energi pedang saling bertabrakan, menimbulkan turbulensi energi di angkasa. Energi tersebut menciptakan gelombang setinggi beberapa kaki di atas air danau. Ikan koi melompat liar di antara gelombang, tetapi terguncang terbalik oleh energi yang tak terlihat tersebut. Kedua pria itu bertarung bolak-balik di jembatan, dan gerakan mereka menjadi semakin brutal. Ilmu pedang Sang Tetua Agung sama dahsyatnya dengan surah yang turun dari surga. Setiap tebasan pedangnya membawa kekuatan untuk merobek ruang. Kemanapun bilah pedang itu bergerak, udara mengeluarkan suara mendesis. Ilmu pedang Chen Ping semulus air yang mengalir. Di tangannya, pedang pembunuh naga terkadang berubah menjadi naga emas yang mengaum, dan terkadang berubah menjadi jarum yang menusuk. Dia selalu mampu menghindari serangan fatal pada saat kritis dan melakukan serangan balik dengan niat pedang yang ganas. Ledakan, Sang Tetua Agung tiba-tiba melompat ke atas, menebas ke bawah dengan pedang pemakan jiwa, dan energi bilah hitam sepanjang puluhan kaki memotong lurus melalui jembatan itu. Mata Chen Ping terfokus, dan dia menggenggam pedang pembunuh naga di sekujur tubuhnya, dengan cahaya kemasan meledak menjadi perisai cahaya. Energi pedang menghantam perisal cahaya, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Jembatan itu langsung terbelah dua. Chen Ping dan Tetua Agung berdiri di kedua ujung jembatan yang rusak, jubah mereka terkoyak oleh energi tersebut. Orang tua, apakah hanya ini yang dapat kau lakukan dengan kekuatan kasar? Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia berhasil memblokir serangan tadi, dia juga mengalami beberapa luka dalam. Kekuatan Tetua Agung jauh melampaui ekspektasi. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang ini akan mulai membakar masa hidupnya bahkan sebelum dia mengambil satu gerakan pun. Diperkirakan setelah melihat Chen Ping membunuh Sang Qi dengan mudah, Sang Tetua Agung tidak percaya diri lagi, sehingga ia membakar masa hidupnya. Chen Ping tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, dia akan kesulitan melarikan diri. Tetua Agung meraung marah, dan aura pembunuh di sekelilingnya tiba-tiba menjadi setebal tinta. Dia memegang pedang pemakan jiwa di kedua tangannya, dengan ujung pedang menunjuk ke arah Chen Ping. Darah di pedang itu benar-benar mengembun menjadi bayangan kepala Sura yang mengerikan. Ashura menghancurkan dunia, saat dia meraung, hantu Sura membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan seberkas cahaya gelap. Kemanapun dia lewat, riak-riak muncul di angkasa, seolah-olah akan ditelan sepenuhnya oleh kekuatan ini. Menarik, jejak kesungguhan melintas di mata Chen Ping. Dia tahu bahwa ini adalah jurus pamungkas Tetua Agung. Pedang pembunuh naga berputar cepat di tangarinya, permata di gagangnya tiba-tiba menyala, dan badan pedang itu meledak menjadi cahaya keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangan naga emas asli terbang keluar dari pedang, matanya terbuka lebar, dan mulutnya terbuka untuk menyambut kolom cahaya hitam. Mengaum, naga emas itu meraung, mengguncang langit dan bumi, aduh. Sura meraung,
Hantu menangis dan para dewa ketakutan. Cahaya keemasan dan cahaya hitam bertabrakan hebat di udara, membentuk pusaran energi yang besar. Udara di sekitar pusaran itu hancur berkeping-keping, dan air danau tersedot dari dasar sungai, memperlihatkan lumpur hitam. Formasi pertahanan kota Liuli bergetar hebat di bawah kekuatan ini, dan bahkan retakan ruang kecil pun muncul di langit. Chen Ping bertarung dengan Tetua Agung, sementara Sanglan segera kembali ke Istana Sural. Dia harus mengeluarkan ayahnya dari pengasingannya dan menghentikan perilaku Sang Tetua Agung. Sekarang, tidak peduli apakah Tetua Agung dapat membunuh Chen Ping atau tidak, itu akan menjadi pukulan berat bagi Istana Sura. Jika Tetua Agung dibunuh oleh Chen Ping, Istana Sura akan kehilangan seorang jenderal yang kuat. Tetapi jika Tetua Agung membunuh Chen Ping, maka Istana Sura mereka akan menyinggung musuh yang tidak dikenal dan menakutkan. Tidak peduli apapun hasilnya, Istana Sura tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Ayah, ayah, Sanglan berlutut di depan ruang rahasia dan berteriak keras. Tak lama kemudian, ruang rahasia itu perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua keluar. Lelaki tua itu mengenakan jubah yang indah, dengan rambut dan janggut putih, dan tampak sangat baik. Laner, mengapa kau buru-buru memanggil ayahmu keluar dari pengasingan? Tanya penguasa Istana Sura. Ayah, Istana Sura dalam masalah. Sanglan menceritakan semuanya kepada ayahnya secara rinci. Namun, ketika dia mendengar bahwa Sang Kun dan Sang Qi telah meninggal, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah sama sekali. Bagaimana mungkin seorang anak kelas 3 dari alam Sanxian memiliki kekuatan seperti itu? Dan dia mengalahkan hantu Master Pavilion Tianyuan. Beraninya dia melakukan itu. Penguasa Istana Sura menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Ayah, itu sebabnya aku curiga ada kekuatan mengerikan di balik Chen Ping. Kata Sanglan, seberapa mengerikan itu? Paling-paling itu hanya kekuatan surga ketiga. Penguasa Istana Sura tersenyum tipis dan berkata, jika ayahmu ingin pergi ke surga ketiga, dia bisa pergi kapan saja. Ayah, mengapa ayah tidak pergi ke surga ketiga? Sanglan bertanya dengan ragu, lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Kamu tidak mengerti ini. Di surga kedua, Istana Shuro kita adalah salah satu kekuatan yang paling kuat, tetapi jika kita mencapai surga ketiga, kita tidak akan dapat naik peringkat. Kata penguasa Istana Sural, jadi begitulah. Sanglan mengangguk, ceritakan lebih banyak tentang Chen Ping. Kata penguasa Istana Sural, ayah, meskipun orang ini adalah alam abadi longgar tingkat 3, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan alarm abadi longgar tingkat 6, dan dia bahkan mungkin adalah alam abadi longgar tingkat 7. Orang ini punya banyak sekali harta karun, terutama pedang di tangannya, yang jelas merupakan harta karun. Dia juga menguasai seni formasi, dan seninya cukup bagus. Selain itu, dialah satu-satunya yang mendapatkan barang bagus di reruntuhan. Ada 2 peti mati dan 2 patung prajurit. Di reruntuhan itu, 2 patung prajurit itu hanya menyerang orang lain, tetapi tidak menyerangnya. Jadi saya menduga orang ini memiliki garis keturunan khusus, dan pasti ada kekuatan besar di belakangnya, kalau tidak, dia tidak akan berani tidak menghormati kita sendirian. Sanglan menganalisis dengan cermat dan merasa bahwa Chen Ping bukanlah orang yang sederhana. Surga ketiga, penguasa Istana Sura sedikit mengernyit, tapi dia adalah seorang kultivator kelas 3 di alam abadi longgar, dan dia tidak bisa mencapai surga ketiga. Aku juga tidak tahu, tapi pedang di tangannya jelas bukan sesuatu yang bisa kita miliki di bawah surga ketiga. Sepertinya garis keturunan khusus telah disuntikkan ke dalam pedang, dan pedang itu penuh dengan energi spiritual. Jelas bahwa roh pedang memiliki kesadaran yang independen. Mungkin saja dia berasal dari alam yang lebih tinggi, dan karena suatu alasan khusus, dia melayang ke surga ketiga kita. Dalam pikiran Sanglan, Chen Ping bukanlah orang biasa, dia pasti memiliki status dan latar belakang. Adapun mengapa hanya tingkat ketiga dari alarm abadi tersebar yang ditampilkan, mungkin ada alasan lain. Mungkin analisismu benar, bahwa aku melihatnya. Penguasa Istana Sura mengangguk. Tak lama kemudian, sosok ayah dan anak perempuan itu berangsur-angsur menghilang.